Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Bersama saya, Ibu Gina Masyrifatul Laila. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua jenis. Satu, perkembangbiakan generatif. Dua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau disebut juga dengan perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagian-bagian bunga terdiri dari benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina, mahkota bunga untuk menarik serangga, kelopak bunga untuk melindungi mahkota saat kuncup. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif: kembang sepatu, mangga, jeruk, jagung, bunga matahari, bunga mawar, jambu, dan durian. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dimulai ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik, kemudian terjadi peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur. Kemudian pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara. Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bisa dibantu oleh angin, serangga, burung, mamalia, atau manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama vegetatif alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Yang kedua vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi atau stolon, akar tinggal, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, okulasi, dan menyambung. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada tunas, yaitu bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Contohnya ada pada tanaman bambu dan pisang. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada umbi lapis, yaitu tunas yang tumbuh di sela-sela lapisan umbi. Contohnya ada pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada umbi batang, yaitu batang yang beralih fungsi, kemudian menyimpan cadangan makanan, kemudian tunas dapat tumbuh. Contohnya ada pada tanaman kentang dan ubi jalar. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada umbi akar, yaitu akar yang beralih fungsi, kemudian menyimpan cadangan makanan, kemudian tunas dapat tumbuh dari bekas batangnya. Contohnya ada pada wortel dan singkong. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Contohnya ada pada rumput teki dan tanaman stroberi. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada akar tinggal atau rizom, yaitu batang yang tumbuh merambat di dalam tanah. Contohnya ada pada jahe, kunyit, dan lengkuas. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami pada spora, yaitu bakal tunas yang tumbuh pada tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Contohnya lumut dan paku sarang burung.
Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, ada yang menghasilkan tumbuhan baru, ada yang menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Contoh yang menghasilkan tumbuhan baru yaitu cangkok, stek batang, stek daun, dan merunduk. Contoh yang menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru yaitu tempel atau okulasi dan menyambung. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi adalah 1. Tumbuhan anakan persis tumbuhan induk. 2. Tumbuhan anakan tumbuh lebih cepat. 3. Menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. 4. Mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Cangkok pada pohon mangga, stek batang pada singkong, stek daun pada begonia, merunduk pada tanaman stroberi, tempel atau okulasi pada jeruk, dan menyambung pada tanaman jeruk. Untuk tugas muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini, yang pertama, anak-anak mencari 2 jenis bunga yang ada di lingkungan rumah ya. Ingat, untuk selalu peduli terhadap lingkungan, gunakan bunga sesuai kebutuhan secara bijak. Kemudian, isi tabel yang ada di halaman 6 dan jawab pertanyaan nomor 4. Yang kedua, jawab soal yang ada di buku paket halaman 14 dan 15. Sampai jumpa lagi. Belajar dari hati, belajar sepenuh hati. Kelas 6 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.